Selamat pagi, siang, sore, malam. Kegiatan 3 bulan terakhir kita ini sedang melakukan uji coba tanaman semangka sistem gantung. Jadi bagaimana caranya? Simak videonya berikut ini, bos. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bibit yang akan saya tanam nantinya. Sembari kita menunggu bibitnya berusia 1 minggu atau 7 hari baru kita pindah tanam, bosku. Jadi penampakan di 7 hari ya seperti ini, bosku. Sudah siap tanam. Ya, pastikan lahannya sudah dilubangi, bosku, sudah difermentasi, sudah dibersihkan, karena kalau kita pindah tanam itu harus disiapkan lubangnya terlebih dahulu. Setelah kita rasa lubangnya sudah aman, sudah steril, barulah kita melakukan kegiatan pindah tanam. Jadi kegiatan pindah tanam itu harus hati-hati, bosku, mengeluarkan dari polybagnya, jangan sampai tanahnya pecah dan terhambur, karena itu bisa mengakibatkan stres kepada tanaman. Jadi di sini saya ditemani putri saya yang cantik. Setelah semuanya sudah kita tanam, baru kita melakukan penyiraman. Untuk penyiraman saya memakai irigasi tetes yang sudah saya buat dari bahan-bahan limbah, bosku. Jadi seperti ini penampakannya. Kenapa irigasi tetes? Supaya lebih terorganisir, supaya lebih teratur penyiramannya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mau membuat irigasi tetes seperti ini, nanti saya buatkan tutorialnya, bosku, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Ya, untuk pupuk pertama saya menggunakan Ponska mix dengan urea. Di sini saya menggunakan cukup 1 genggam per tanaman. Untuk pemupukan pertama saya memakai pupuk tabur supaya bisa lebih merangsang pertumbuhan akar ke depannya. Dan juga jaraknya harus disesuaikan dengan jarak tanaman, jangan sampai terlalu dekat dengan tanaman, karena itu bisa mengakibatkan kematian. Jadi sembari irigasi tetesnya bekerja sesuai perintah saya, sembari kita juga melakukan penyemprotan secara rutin 1 kali dalam 1 minggu. Untuk penyemprotan di sini saya memakai bahan-bahan dari perabot rumah tangga seperti sabun cair, bawang merah, dan kapur ajaib. Untuk bawang merahnya cukup 2 siung saja, kapur ajaib setengah batang baru kita tumbuk halus, campur dengan mama lemon 2 sendok, baru dimasukkan ke dalam tangki 20 meter 20 liter maksudnya, bosku. Setelah tanaman berusia 10 HST seperti ini penampakannya, kawan-kawan. Jadi penampakan di pucuknya itu nampak vigor semua, meskipun ada 1-2 tanaman yang nampak kerdil, stagnan, pucuknya tidak jalan. Mungkin dari faktor bibitnya, karena bibitnya bukan bibit unggulan, saya dapatkan dari buah semangka ya, saya beli terus saya kumpulkan dan semai kembali. Setelah 25 HST penampakan dari semangka gantung saya seperti ini, rekan-rekan. Jadi 25 HST ini sudah ada percabangan dan sudah ada beberapa yang sudah mengeluarkan bunga. Dan di sini saya sudah tidak memakai lagi irigasi tetes, karena kebutuhan air yang dia butuhkan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Di usia 30 hari setelah tanam, untuk penyemprotan saya menaikkan kadarnya menjadi 4 siung bawang merah, 1 batang kapur ajaib, dan 4 sendok mama lemon, bos. Di usia 35 HST kita sudah melakukan kegiatan penyerbukan bunga jantan ke bunga betina. Kenapa kita harus melakukan penyerbukan? Supaya bisa lebih menjamin bahwasanya buahnya itu jadi dan bobotnya bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan, rekan-rekan. Setelah penyerbukan dipastikan jadi, untuk perawatannya kita harus melakukan secara ekstra di fase ini, karena di fase inilah banyak serangan hama yang akan masuk. Jadi rutinitas penyemprotan itu harus dilaksanakan secepat mungkin setelah penyerbukan. Dan inilah hasil penyerbukan 3 hari sebelumnya yang sudah kita lakukan. Nampak beberapa buah sudah nyantol, dan perlu saya sampaikan juga bahwasanya jangan melakukan pemupukan selagi buahnya masih sekecil itu. Usahakan buahnya sudah sebesar kepalan tangan dewasa, baru kita melakukan pemupukan yang keempat. Dan pastikan juga bahwasanya pupuknya sudah berubah, bosku. Jadi pupuknya kita berganti di fase generatif, fase pembuahan. Contohnya seperti pupuk yang banyak mengandung kalium seperti NPK Grower atau KCL, supaya pemompaan buah bisa lebih maksimal dan
bisa mengejar bobot sesuai yang kita inginkan rekan-rekan. Untuk pengaplikasian pemupukan yang berkalium tinggi harus rutin dilakukan dengan jarak per 5 hari. Jadi pemupukan pertama itu harus dipupuk tabur dulu, setelah 5 hari kemudian baru kita pupuk kocor kembali, 5 hari kemudian dikocor lagi kembali, dan seterusnya sampai usia tanaman sudah masuk di 37 hari setelah tanam. Setelah buah semangka kita sudah mendekati bobot di 1 kilo, di sini saya melakukan pengikatan dengan memakai tali rapia di tangkai buah semangkanya bosku. Jadi mohon maaf kalau tidak sempat saya videokan karena waktu itu saya lagi agak sibuk-sibuknya. Mohon maaf rekan-rekan. Di penanaman di fase kedua baru saya videokan secara lengkap, secara detail. Setelah masuk di usia 37 hari setelah tanam, kita hentikan aktivitas pemupukan, sisa menjaga airnya kalau dirasa tanahnya cukup kering. Kalau masih lembab alangkah baiknya jangan disiram supaya bisa lebih mendorong proses pematangan dan menaikkan tingkat kadar gulanya rekan-rekan. Sekian dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.